diperhatikan oleh orang dan tidak diperhatikan oleh orang tidak jadi masalah. Yang penting Allah memperhatikan. Cuman satu yang dicari, yaitu Allah. Ketika dia dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu enggak jadi ukuran buatnya. Yang penting dilihat oleh Allah. Dipuji orang atau tidak dipuji orang tidak jadi masalah. Yang penting dipuji oleh Allah. Bahkan Rasulullah sendiri ketika sholat sampai tawarromat qadamahu, kedua kakinya, kedua lututnya itu bengkak, kedua kakinya bengkak saking lamanya tegak, saking lamanya sujud. Itu ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah istrinya, "Atatakallafu hadza ya Rasulullah, kenapa engkau membebankan dirimu ibadah?" warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Memang betul-betul saya perhatikan thalabul ilmi di masjid ini luar biasa dibanding di tempat-tempat lain di mana saya ngisi pengajian yang sama dengan pengajian kitab seperti ini. Karena saya perhatikan Pak Imam wiridnya ringkas betul. Iya. Padahal di dalam sebuah riwayat itu kan ya tidak salah sebetulnya, karena mencari ilmu itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Dan dalam sebuah nasihat, dan itu diambil dari sebuah riwayat, bahwa ketika seseorang itu alim, seseorang itu ingin menyampaikan ilmunya, dan di situ ada posisi sholat sunnah, maka sholat sunnah ini tidak lebih didahulukan daripada mengajar, daripada menuntut ilmu. Baik, saya ingin melanjutkan kajian kita yang kemarin. Semua itu yang kita lakukan, baik itu sholat, duduk di majelis taklim. Dan duduk di majelis taklim itu disebutkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an di dalam kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi. Umar bin Khattab itu menyampaikan begini, dalam bahasa kita ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, tujuannya memang betul-betul li thalabil ilmi, maka ketika dia berangkatnya itu menggendong dosa, walaupun dosa itu sebesar dan seberat gunung Tihamah. Pertanyaannya, apa itu gunung Tihamah? Tihamah itu nama daerah, cuman saya nggak tahu di mana persisnya. Yang jelas Tihamah itu adalah daerah di mana Imam Syafi'i itu meneliti wanita-wanita yang datang bulan, karena di situ orangnya subur-subur dan orangnya yang perempuan itu kalau datang bulan lebih cepat daripada yang lain. Dan di situ Imam Syafi'i meneliti, ada yang mulai datang bulan itu umur 9 tahun, ada yang mulai datang bulan umur 10 tahun, umur 11 tahun. Begitu diteliti berapa usia pertama keluar datang bulan, akhirnya beliau membuat kesimpulan wanita
yang datang bulan secepat-cepatnya adalah 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun disebut dengan damul fasad, darah rusak, bukan darah haid. Kemudian diteliti lagi, ibu datang bulan berapa hari dicatat, ibu datang bulan berapa hari dicatat, terus dicatat. Akhirnya beliau membuat kesimpulan, secepat-cepatnya wanita datang bulan itu, maksudnya lamanya wanita datang bulan itu adalah 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Dan selama-lamanya adalah 15 hari. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di sebuah kampung namanya Tihamah. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu adalah disebut dengan damul istihadah, darah penyakit. Orang yang seperti itu walaupun keluar darah, sholat tetap wajib, puasa tetap wajib. Yang seperti itu, kalau puasa barangkali enak diganti di hari yang lain sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau sholat kan kadang-kadang bingung, ini saya hutang sholat atau tidak, ini saya qadha sholat atau tidak, karena nggak tahu kapan mulainya. Ya kalau seandainya pas 15 hari keluar itu enak, tapi kalau dalam 2 bulan nggak berhenti-berhenti kan bingung bagaimana menentukannya. Suami juga bingung, nah, istri apalagi dia nentukan kapan sholat juga bingung gitu. Nah, daerah Tihamah inilah yang disebut oleh Umar Ibnul Khattab, siapa orang yang keluar dari rumah dan menggendong dosa-dosanya itu seberat dan sebesar gunung Tihamah menuju ke majelis taklim, dan di situ dia serah diri kepada Allah, lalu di dalam majelis taklim itu ia takut kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, maka orang itu pulang tidak membawa dosa sedikit pun, la dan basyai'an, tidak ada dosa sedikit pun. Itu yang disebut oleh Umar bin Khattab. Dan bahkan di dalam sebuah kitab namanya Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyampaikan orang yang pergi menuju ke majelis ilmu, majelis taklim, maka orang itu akan disampaikan ikan-ikan yang ada di laut itu memohonkan ampun untuknya, dan malaikat itu membentangkan sayapnya untuk melindungi orang tersebut. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kita di sini insya Allah nanti keluar dari sini kita semua telah diampuni dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, semua itu kita lakukan itu dengan syarat adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Kemarin kan kita sudah belajar 3 hal tingkatan ibadah. Itu yang pertama ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Yang kedua ibadatul tujar, ibadahnya seorang pedagang. Dan yang ketiga itu ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka. Ibadatul abid itu ciri-cirinya dia ibadah karena takut kepada Allah. Ibadatul tujar ciri-cirinya adalah ia ibadah minta surga, minta pahala, minta sesuatu kepada Allah. Dan ibadatul ahrar ciri-cirinya tidak minta surga, minta pahala, tapi minta yang punya surga dan yang punya pahala. Wah, ini lebih lagi. Misalnya ada sebuah warung makan namanya umpamanya ini Patamuan Baru yang memiliki masih bujang umpamanya ini, supaya makan enak terus tidak bayar-bayar, ya jangan beli nasinya tapi beli yang punya warung, dijadikan menantu, ini gratis itu. Kalau ibadatul ahrar seperti itu. Jadi tidak butuh surga, tidak butuh pahala, tidak butuh takut kepada neraka. Yang dibutuhkan yang punya, itu yang diambil. Orang yang seperti ini bedanya antara yang satu dengan yang lain, yang pertama dengan yang kedua itu sangat berbeda. Yang pertama dengan yang kedua itu kalau seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, itu enggak jadi dia ibadah. Karena ibadahnya karena surga. Enggak ada surga, enggak jadi dia ibadah. Ibadahnya karena takut neraka. Andai kan enggak ada neraka, enggak jadi dia ibadah. Tetapi ketika orang yang ketiga ini, yang ahrar ini walaupun enggak ada surga, enggak ada neraka,
yang penting ada perintah, maka orang yang seperti ini tetap akan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ia sangat mencintai dan sangat menginginkan yang memberikan perintah, yang memiliki surga dan memiliki pahala serta memiliki neraka tersebut. Tetapi ketika seseorang ini, tiga macam ini ingin dimiliki seseorang, tidak akan bisa dimiliki illal ikhlas, illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ketika dia sholatnya ikhlas, maka pasti dia akan berada di salah satu tiga tingkatan ini. Kalau enggak ibadatul abid, dia masuk ibadatul tujar. Kalau enggak ibadatul tujar, dia masuk ibadatul ahrar. Ini syaratnya adalah ikhlas. Ketika seseorang ikhlas di dalam melakukan amal, di dalam amal itu ada niatnya itu lillahi ta'ala, pasti masuk kepada tiga macam ini. Tapi kadang-kadang kita sudah ikhlas niat karena Allah, itu ada saja sandungannya. Apa sandungannya? Afatul ujub. Sandungannya adalah ujub, bangga diri. Oleh karena itu, yang merusak ibadah kita adalah ujub dan takabur. Ketika seseorang beribadah ujub, seseorang beribadah takabur, maka rusaklah itu semuanya. Oleh karena itu, Imam Nawawi menyampaikan wa'lam annal ikhlas wa qad ta'arradha lahu afatul ujub, dan ketahuilah bahwasanya ikhlas itu kadang-kadang dia dipengaruhi, kadang-kadang dia dirusak oleh bencana namanya ujub. Faman ujiba bi amalihi, siapa yang diujubkan, dibanggakan dengan amalnya, habito amaluhu, maka amalnya itu menjadi sia-sia. Wa kadzalika man istakbara habito amaluhu, dan siapa yang sombong dalam beribadah, maka orang itu juga akan sia-sia ibadahnya. Loh, kok ada orang ibadah sombong? Ada. Kadang-kadang merasa dirinya banyak berzikir, merasa dirinya banyak sholat malam, kemudian terus menganggap orang lain kecil gitu. Yang seperti ini yang tidak boleh. Merasa dirinya sudah mensucikan diri, terus dirinya merasa suci, setiap doanya diijabah oleh Allah, kemudian terus merasa dia lebih dari yang lainnya. Yang seperti itu yang tidak boleh. Allah sampaikan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, dan jangan merasa dirimu suci, dialah Allah yang paling tahu siapa orang yang bertakwa itu. Jadi yang paling selamat itu adalah merasa diri hina, tapi bukan betul-betul hina dalam artian memang ditunjukkan dengan perbuatan hina, tidak. Merasa diri hina, akhirnya merasa diri hina ini kemudian terus minta suci kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap nafasnya yang berhembus itu hanya sebutan Allah, 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 Allah. Jadi waktu narik, waktu mengeluarkan nafas Allah, Allah, Allah. Walaupun ada yang mengatakan, saya yakin ada di antara kita yang sudah tahu, ada yang mengatakan menyebut Allah itu bukan berzikir. Kalau ada orang yang menyebut seperti itu, maka orang itu enggak sempurna dia membaca Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 8 itu disebutkan oleh Allah wadhkurisma rabbika. Seperti itu, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kita disuruh nyebut Allah, masa nyebut Allah nggak disebut dengan zikir? Jadi yang disebut dengan zikir itu begini katanya. Kalau disandingkan Allah dengan kata yang lain, misalnya astaghfirullah, subhanallah, apalagi itu, katanya seperti itu. Berarti yang seperti ini ngajinya tidak sempurna, membaca Al-Qur'annya juga tidak sempurna. Karena di Al-Qur'an sendiri surah Al-Muzammil ayat 8 itu sebutkan wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Jadi maksudnya dan sebutlah Allah, kan begitu, dan sebutlah Allah.
wa tabattal ilaihi tabtila. Tapi dengan syarat ketika menyebut Allah tadi itu syaratnya adalah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan hati, ta'alluq hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan orang yang ikhlas itu, beliau mengutip dari pendapat yang disampaikan oleh Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Ri'ayah. Imam Al-Haris Al-Muhasibi menyampaikan al-ikhlasu anturidahu bi ta'atihi wala turida siwahu. Yang disebut ikhlas itu adalah ketika seseorang menginginkan Allah, tidak menginginkan siapa-siapa. Diperhatikan oleh orang dan tidak diperhatikan oleh orang tidak jadi masalah. Yang penting Allah memperhatikan. Cuman satu yang dicari, yaitu Allah. Ketika dia dilihat orang atau tidak dilihat orang itu enggak jadi ukuran buatnya. Yang penting dilihat oleh Allah. Dipuji orang atau tidak dipuji orang tidak jadi masalah. Yang penting dipuji oleh Allah. Bahkan Rasulullah sendiri ketika sholat sampai tawarromat qadamahu, kedua kakinya, kedua lututnya itu bengkak, kedua kakinya bengkak saking lamanya tegak, saking lamanya sujud. Itu ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah istrinya, atatakallafu hadza ya Rasulullah, kenapa engkau membebankan dirimu ibadah sampai seperti ini? Faqad ghafarta ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu telah diampuni yang lalu dengan yang akan datang? Lalu jawab oleh Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak senang kalau dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi yang diingat itu cuman Allah, yang diminta cuman Allah, enggak ada urusan dengan manusia. Dipuji atau tidak dipuji sama. Nah, maka yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah anturidahu wala turida siwahu, yaitu hanya menghendaki Allah, tidak menghendaki selain Allah. Jadi di dalam hatinya itu hanya satu, Allah. Nanti akan kita bahas makna takhalli ini berikutnya. Sekarang yang mesti kita harus paham kepada diri kita adalah pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita sedekah, yang kita ingat pada saat itu satu-satunya hanyalah Allah pada saat itu. Maka kadang-kadang ada orang yang mengingat Allah itu agak lepas-lepas gitu, kurang yakin gitu. Jadi ketika takbiratul ihram itu agak lama gitu. Ada juga yang seperti itu karena ingin menancapkan bahwasanya yang pertama sekali diingat adalah Allah, pengen seperti itu. Wariya'u naw'ani, sementara riya itu ada dua macam. Ahaduhuma alla yurida bi ta'atihi illan nas. Yang pertama, riya itu adalah tidak diinginkan apa-apa kecuali manusia. Jadi dia sholat karena pengen dilihat manusia, dia pergi ke masjid karena pengen dilihat oleh manusia, dia sedekah karena pengen dilihat oleh manusia. Yang tahu ini hanya diri sendiri, tidak bisa orang lain menilainya. Karena ini adalah hati. Karena kalau hati ini tidak bisa dilihat kecuali kalau tanda-tandanya sudah dikeluarkan. Kalau tanda-tandanya ini belum keluar, kita nggak boleh mengatakan itu sedekah itu karena pengen dipuji orang. Itu namanya suudzon, itu namanya buruk sangka. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka seperti itu. Karena gini, orang berburuk sangka itu sebetulnya adalah mencerminkan hatinya. Kenapa kok mencerminkan hatinya? Karena yang menimbulkan suudzon itu adalah dari hati dulu. Walaupun yang dilihat itu sama, akan tetapi bisa berbeda hasilnya.
karena hatinya berbeda. Ini ada orang satu, ini orang dua, ini orang tiga. Ketiga-tiga orang itu sama-sama punya hati. Yakin itu punya hati. Kalau nggak percaya boleh diperiksa ke dokter. Pasti ada hatinya itu. Pasti itu. Jadi ketiga-tiganya ini ada hati. Yang pertama ada hati, yang kedua ada hati, yang ketiga ada hati. Sama-sama hati. Tapi begitu melihat satu fokus barang, itu bisa berbeda melihatnya. Itu karena hatinya. Oh, itu karena memang betul-betul adalah orang dermawan. Orang pertama nyebut begitu. Orang kedua itu supaya ditengok orang betul. Nah, ini orang kedua. Orang ketiga ini entah yon entah tidak itu. Ini tiga hati berbeda melihat satu fokus masalah. Itu karena apa? Karena tergantung kualitas hatinya. Satu contoh, ada orang yang tidak begitu gagah, tidak begitu cantik, kemudian terus dipoto pakai HP yang bagus. Hasilnya gimana kira-kira? Hasilnya bagus kan? Yang tadinya ada bolong-bolong, banyak jerawat, hilang jerawatnya dipoto dengan HP yang bagus tadi. Tapi coba dipoto dengan HP yang buruk. Yang bagus pun menjadi buruk. Itu karena apa? Karena HP-nya memang bagus. Kalau HP-nya bagus, menangkap barang apapun menjadi bagus. Orang tuh kalau hatinya bagus, menangkap apapun bagus dulu dia. Kalau hatinya bagus. Tetapi kalau hatinya buruk, ya kayak HP tadi, barang bagus pun ditangkap jadi buruk. Jadi kabur, agak hitam-hitam itu karena memang HP-nya buruk. Ini hati kalau buruk seperti itu, maka kita disuruh untuk selalu menjaga hati, membersihkan hati. Kan Rasulullah sudah sampaikan bahwasanya semuanya itu adalah tergantung hati. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi ala wahyal qalbu. Kalau baik baik seluruhnya, kalau rusak rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Nah, ini yang pertama beliau sampaikan, yang disebut dengan riya itu tidak menginginkan apa-apa kecuali yang diinginkan itu adalah pujian manusia. Maka ketika seseorang beramal bisa jadi karena minta pujian manusia, dan yang tahu itu hanya diri sendiri, orang lain tidak tahu. Jadi kita harus husnudzon kepada siapapun. Wasani, yang kedua, ayyuri dan nasa warabban nasi. Yang kedua adalah di samping menginginkan manusia, dia juga menginginkan Tuhannya manusia. Maksudnya ketika dia beramal, di samping dia minta pujian kepada manusia, dia juga minta pujian kepada Allah. Kedua-duanya dicarinya. Ini orang serakah ini ya, minta dipuji oleh manusia, minta dipuji juga oleh Allah. Wa kullahuma mahbutun lil amali. Wa kullahuma mahbutun lil amali. Dan kedua-duanya yang seperti itu akan menjadikan amalnya sia-sia. Minta dipuji orang, minta dipuji Allah, sia-sia amalnya. Yang selamat gimana? Minta dipuji Allah, jangan minta dipuji orang. Karena orang itu ketika melihat itu antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Tapi kalau Allah melihat kebaikan pasti baik, Allah melihat keburukan pasti buruk. Itu bedanya manusia dengan Allah. Wa naqala hadzal qaulu al-Hafidz Abu Nu'aim fil Hilyah, dan ini juga yang dikutip oleh Al-Hafidz Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah an ba'dis salafi, dari sebagian pendapat ulama salaf. Artinya ulama salaf sebagian mereka berpendapat ketika seseorang beribadah karena manusia, orang beribadah karena Allah, kedua-duanya digabung jadi satu, yang seperti itu akan menjadikan amalnya sia-sia. Jangan sampai kita beramal karena manusia pun pula karena Allah, apalagi cuman karena manusia. Yang selamat gimana? Kita beramal karena manusia. Jadi sholat subuh kita tadi adalah usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi
ta'ala. Tapi kalau lillahi walinnasi ta'ala itu salah yang seperti itu. Itu enggak diterima, rusak amalnya. Linnasi walillahi ta'ala, untuk manusia dan untuk Allah Ta'ala, itu salah yang seperti itu. Enggak diterima, merusak amalnya. Amalnya akan rusak yang seperti itu. Apa dalilnya? Wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan bi qaulihi ta'ala. Mereka para ulama yang mengatakan ibadah minta dipuji orang, ibadah minta dipuji Allah, ibadah karena orang, ibadah karena Allah, kedua-duanya disatukan itu, dalilnya adalah Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surah Al-Asr ayat 23. Al-Jabbar, Allah itu maha kuasa. Al-Mutakabbir, Allah itu maha agung, maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Artinya Allah tidak butuh sekutunya manusia. Allah tidak butuh bantuan manusia. Ketika saya ngajar di Umbari, ngajar agama, ada mahasiswa bertanya, dibilang, Ustaz, Allah itu kan maha segala-galanya, lalu kenapa Allah ciptakan malaikat? Terus malaikat disuruh untuk mencatat amal baik orang, disuruh mencatat amal baik, amal buruk orang. Apa Allah nggak mampu melakukan sendiri itu? Ada pertanyaan seperti itu. Ini kalau akalnya nggak panjang, nggak bisa jawab seperti itu. Oh iya ya, Allah itu kan maha kuasa. Masa maha mampu melakukan segala-galanya? Masa masih perlu bantuan malaikat? Ciptakan malaikat untuk membantunya? Apa nggak mampu Allah itu mencatat manusia amal baik dan amal buruknya? Lalu saya jawab, pernah mendengar ada seorang namanya Presiden Jokowi? Pernah. Ketika masuk ruangan itu dia mampu tidak membuka pintu ruangan itu? Mampu. Lalu kenapa ajudannya yang membukakannya? Saya balik tanya begitu. Ada ajudan membukakannya, apa Pak Jokowi nggak mampu membuka pintu? Lalu saya jelaskan, Pak Jokowi mampu membuka pintu. Pak Jokowi ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya ia mampu menyuruh ajudannya untuk membuka pintu. Allah juga begitu, mampu mencatat amal manusia tanpa bantuan malaikat. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah ini maha kuasa, maha perkasa, maha mampu, maha segala-galanya. Walaupun mampu, tinggal tunjuk saja. Nah tuh, malaikat catat orang itu amalnya begini-begini, dicatat oleh malaikat. Walaupun Allah bisa, walaupun Allah mampu. Seperti Pak Jokowi tadi, bisa membuka pintu, tapi tinggal nyuruh saja pada ajudan. Coba kita yang nyuruh ajudan buka pintu, siapa kamu nyuruh-nyuruh juga pintu? Kita nggak punya kekuasaan apa-apa, nggak bisa nyuruh dia. Jadi bos bisa nyuruh anak buah itu karena bos memiliki keagungan, memiliki kelebihan, memiliki kekuasaan. Jadi orang yang lebih memiliki kekuasaan itu biasanya lebih mudah menyuruh kepada orang yang di bawahnya. Ingin Allah tunjukkan bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Oleh karena itu Allah ciptakan malaikat bukan karena Allah tidak mampu melakukan, tetapi Allah mampu menyuruh. Allah ingin tunjukkan keagungannya kepada manusia. Baru manggut-manggut seperti itu ya. Fakama annahu takabbara aniz zaujati, sebagaimana Allah itu tidak butuh kepada istri. Allah kan nggak butuh pada istri, Bu. Jadi Allah itu nggak butuh kepada pasangan. Allah nggak butuh kepada istri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal waladi, Allah juga tidak perlu kepada anak, wasyariki, dan Allah juga tidak perlu kepada persekutuan. Karena Allah itu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun, maka Allah itu tidak perlu kepada istri, tidak perlu kepada anak, tidak perlu kepada persekutuan. Demikian juga
takabbara ayyakbala amalan usyrika fihi ghairihi. Oleh karena itu, karena Allah tidak perlu istri, mampu menolak istri, mampu menolak anak, tidak butuh kepada anak, maka Allah juga tidak butuh kepada persekutuan, tidak butuh kepada bantuan orang lain manusia. Allah buat gunung nggak ada yang manusia yang bantu iuran, nggak ada. Allah buat gunung, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, langsung Allah lakukan sendiri. Nah, ayat takabbara ayatakabbala amalan usyrika fihi ghairihi. Allah juga mampu menolak amal yang dipersekutukan selain kepada Allah. Amal yang ditujukan selain kepada Allah, Allah mampu menolak. Allah mampu menolak istri, Allah mampu menolak anak, Allah mampu menolak perserikatan, persekutuan amal. Oleh karena itu Allah juga mampu menolak amal orang lain, amal orang yang amal itu tidak ditujukan kepada Allah, tidak lillahi ta'ala. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu lillahi ta'ala, maka orang itu berarti melakukannya karena Allah. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala, di dalam hatinya masih nyelip kepada yang lain, kepada orang umpamanya, yang seperti itu amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala akbar. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa kabirun, ya maksudnya adalah besar. Wa mutakabbirun, sama maksudnya adalah besar. Oleh karena itu waqala As-Samarqandi rahimahullahu taala, oleh karena itu Imam As-Samarqandi rahimahullahu taala, Imam As-Samarqandi ini beliau pernah menyusun sebuah kitab namanya Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Ini orangnya sangat tawadhu nih. Beliau menyampaikan ma fa'alahu lillahi ta'ala kubila, apapun yang ia lakukan karena Allah, maka amalnya itu akan diterima oleh Allah. Kita menolong orang, pada saat menolong orang itu bukan mengharapkan kita suatu saat ditolong oleh orang itu, bukan mengharapkan kembaliannya. Maka ketika kita melakukan seperti itu, amal kita berarti lillahi ta'ala, maka amal kita diterima oleh Allah. Ibu-ibu masak kolak, begitu masak kolak ditaruh di mangkok ini, terus dibawa ke tetangga sebelah, diberikan, tolong bu ya mangkoknya langsung diganti saja, nggak usah dicuci. Begitu diganti tidak dicuci, langsung dibawa balik, niatnya lillahi ta'ala, maka yang seperti itu sedekahnya akan diterima oleh Allah, dan Allah akan kembalikan tidak hanya satu mangkok, tetapi matalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti menabur satu buah biji itu tumbuh jadi satu pohon memiliki 7 cabang, setiap cabang buahnya 100. Kalau setiap cabang buahnya 100, satu biji tadi sekarang berapa biji semuanya? Lupa berpikir. Satu pohon berasal dari satu biji. Pohon ini punya 7 cabang. 7 cabang. Setiap cabang itu buahnya 100. Umpamanya satu pohon mangga. Kita makan mangga, udah tuh kita lempar ke belakang rumah kita, tumbuhlah biji mangga itu menjadi sebuah pohon. Pohonnya punya 7 cabang. Pohonnya udah sebesar gini, 7 cabang. Setiap cabang 7 cabang rindang jadinya. Setiap cabang itu buahnya 100 setiap cabang. Sekarang berapa biji mangga itu? Berapa? 700. Satu menjadi 700. Ibu sedekah ke tetangga tadi satu mangkok menjadi 700 mangkok. Telat enggak kira-kira ibu makan 700 mangkok itu? Ya, itulah caranya Allah mengembalikan. Kalau lillahi ta'ala untungnya besar, tapi kalau linnasi diberikan itu langsung ditinggal mangkoknya, akhirnya besoknya lagi tetangga yang dikasih kolak tadi